Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Alhamdulillah, Ramadan sudah mau datang ya. Ini sudah berapa sahabat? 8 lagi Ramadan ini. Persiapannya gimana Bapak Ibu? Persiapan Ramadan apa Pak? Hah? Sedekahnya. Loh, sebenarnya kalau pas Ramadan tetap puasa ya? Kuat ya? Ada yang nggak puasa, ada yang enggak ya? Yang nggak puasa disuruh puasa Pak, emang karena kerja itu tidak termasuk uzur, tidak boleh uzur untuk tidak berpuasa. Ya, jadi jangan dipahami kerja melarat itu adalah uzur tidak puasa, boleh tidak puasa. Yang hanya boleh tidak puasa hanya 2, perjalanan dan orang sakit. Nah, kalau kerja bukan uzur. Nah, Ustaz gak kuat gitu kan. Ya, pertanyaannya, kalau gak kuat ya kerjanya separuh dulu saja. Kan gak ada yang mewajibkan Anda kerja harus apa? Dari Allah saja. Gak tahu dari kita kan. Nah, kalau gimana kebijakannya Pak Lukman kayak gitu? Paling di jam basic aja ya, sama jamnya Dimajukan gitu ya. Tuh Pak Lukman masih, masya Allah bagus ya. Seperti aja sampai nggak puasa, aku mati. Nah, saat nggak puasa mati, ya coba, mati dalam keadaan dosa kan Pak? Karena kewajiban dia, puasa itu kewajiban. Terus sampai nggak kewajiban dari Allah. Nah, nyari nafkah ya wajib, kan gitu ya. Ya mau cari nafkah wajib untuk anak istri. Tapi pertanyaannya begini, apakah dengan Anda gak kerja dia gak makan? Kan yuk makan toh. Tapi masalahnya selera kamu terlalu tinggi. Itu yang siapa yang menyuruh Anda selera tinggi itu siapa? Jadi sebulan siap beras 25 kilo kan cukup. Terus sepengen ewalu Pak. Terus lauk apa? Ya lah gak ada duit yang lauk. Walai. Terus jadi ya adanya, jangan kok kemudian harus beli es, beli kolak, apa mana? Giwe kolak, giwe ini. Nah, itu kan siapa yang nyuruh kayak gitu? Jadi jangan sampai Anda bapak-bapak korbankan diri kamu demi kepuasan dunia sementara aja. Emang loh, mana? Allah itu segala-galanya untuk kita. Coba bayangkan, masa bisa Anda dapat rezeki dari Allah terus bikin murkai Allah? Puasa kan bikin murkai Allah kan? Maliono seoleh nikmat dari Allah, rezeki dari Allah kan gak pantas. Pantas apa? Ya ora pantas. Padha karo seorang istri dikei mangan sebab keimangannya bojone
malu digawe selingkuh. Ora ya ora pantes to. Padha karo awak dewek yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terus bikin murkai Allah. Jadi kalau bisa usahakan, kalau memang gak kuat ya bisa istirahat dan dipotong gajinya kan bisa. Muka-muka ya coba sampai kan enggak puasa walah bahaya lah, hidup sekali loh Pak, hidup sekali buatan poros ribu nggak repot jadinya. Nih sudah jelas ya persiapan puasa Pak, tinggal nyelempet sedikit Pak. Ya hasilnya sih nggak pengen ngobrol masalah poso sih, persiapan. Satu tadi Pak ya, bekal utamanya poso itu kewajiban kita Pak, kecuali itu bukan kewajiban siapa-siapa, Allah yang wajibin kita. Kalau Anda nggak sakit, kalau Anda nggak safar, nggak boleh berbuka. Tapi yuk tetap berusaha. Nah supaya melatih besok itu terbiasa pas Ramadannya itu sekarang mulai puasa Pak, Syawal. Ya mesti Senin Kamis pokoknya Nabi itu berpuasa di bulan Syawal itu hampir sebulan full, hampir loh Pak. Mau ya Syaban. Apa tidak? Oh Syawal ya. Bulan Syabannya itu sebulan full. Jadi ini latihannya gitu, latihannya biar nggak kaget. Jadi poin pertamanya. Kedua, persiapkan juga mulai sekarang itu banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan memperbanyak tobat Pak. Karena Ramadan itu akan bisa dipetik sebanyak-banyaknya buah di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu bisa dipetik sebanyak-banyaknya hanya untuk orang-orang yang suci dari dosa. Ya kita masuk Ramadan tapi gak oleh buah sama sekali dari Ramadan itu. Kenapa? Karena kita kakek dosa. Yang teman yang satu bisa metik khatam Quran berkali-kali, yang satu bisa terawih nggak pernah bolong, yang satu beramal soleh itu wah kemudian bisa metik banyak kan Pak. Awan dewek metik siji tok poso seulan full alhamdulillah aja, tapi gak iso metik yang lain karena kita kakek dosa. Nah mulai sekarang ya banyak ditobati dosa-dosanya, karena dosa itu menghambat ketaatan kita. Padahal kalau air gitu Pak gak iso lancar karena ada sumbatan. Nah padahal kalau awan dewi ini mau menjalankan ketaatan itu ora iso karena banyak sumbatan yang menyumbat perjalanan ketaatan kita. Itu perlu difahami. Selanjutnya Ramadan itu juga kan adalah waktunya panen. Nah jenenge waktunya panen kan berarti ada waktu nanam dan waktu menjaga tanaman. Nah itu di 2 bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu apa? Muharram, terus apa? Rajab apa? Syaban ya. Nah, Rajab itu waktu nanam tanaman. Rajab dulu banyak menanam kebaikan. Syaban ini menjaga yang sudah ditanam. Ramadannya karek metik, karek panen. Nah kalau bulan Rajab wis gak nanam apa-apa ya Syaban ini mau menjaga apa? Gak nanam apa-apa kok. Jaga apa? Terus enggak nanam kok iso panen gimana? Kecil nyolong kayak wong ya.
Itu jadi itu poin penting. Terus kemudian ya jadikan Ramadan itu persiapannya ilmu-ilmu berkaitan dengan Ramadan, Pak. Belajar tentang ilmu-ilmu seputar Ramadan. Iki batal bongga di sahuri, di buka, hukum seputar itulah yang mendasar ya, yang mendasar. Itulah cukup insya Allah. Kita lanjutkan ngaji kita insya Allah nih, biar selesai. Pada ke berapa sekarang Pak? Sudah berapa sekarang? 17 nih. Ngaji gini nih gimana jenengan yang punya masalah sama istri-istri itu semari burung ya kira-kira ya? Berikut Mbak? Proses. Pak Ahmad, aman Pak Ahmad? Aman Pak, insyaallah. Langsung diperhatikan Ahmad ya? Terutama nafkah. Nafkah apa maksudnya Pak? Oke, sekarang 17 gitu. 17 Al-musyawaratu bainaz zawjaini, bermusyawarah antar suami istri. Jadi kalau punya keputusan apa-apa itu dimusyawarahkan Pak. Karena kan tema kita kan menjalin, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kan. Nah kalau istri itu seringnya nggak diajak musyawarah itu tersinggung, alah aku tadi opo seorang ini, nggak boleh gitu. Ajak musyawarah, minta pendapatnya, ya minta pendapatnya itu dia akan menjadi sayang kamu manakala dia merasa dihargai. Nah kalau nggak jenengan ajak musyawarah, nggak merasa dihargai, berarti apa? Itu akan hilang rasa kepercayaan, hilang juga sayang dan cinta. Musyawarah itu bukan menunjukkan Anda itu lemah, bukan. Musyawarah itu bukan menunjukkan pemimpin itu lemah, bukan. Justru itu adalah kekuatan dalam mengambil kebijakan dan menunjukkan sempurna akal pemimpin. Nah, misal kayak Pak Lukman ini kan kalau ada segala sesuatu dimusyawarahkan dengan tim, itu bukan menunjukkan Pak Lukman itu bodoh atau kurang pintar, enggak begitu, karena kita tuh tim. Nah tim itu ya harus ada kerja sama. Barangkali dengan dikumpulkan pendapat-pendapat itu maka ada yang lebih baik. Karena kebenaran ini kan belum mesti disampaikan melalui satu orang. Bisa jadi kebenaran itu disampaikan lewat apa? Orang lain. Dan itu real. Nabi Muhammad SAW saat di perang Badar, Nabi Muhammad ingin lewat sini. Jadi sahabatnya Rasulullah, apakah ini istihad Anda atau wahyu? Istihad aku. Maka para sahabat bilang lewat sini lah Nabi, itu lebih bagus dan lebih aman. Maka diterima karena terasa pendapat yang lain itu lebih bagus. Nah jadi jangan Anda merasa walaupun Anda pemimpin, walaupun Anda sudah es lilin lah gitu kan, sampai es lilin gitu kan, jangan menganggap Anda itu yang paling benar. Karena kebenaran ini bukan diletakkan di diri Anda saja. Kebijakan yang pas itu bukan diletakkan di diri Anda saja, tapi bisa melalui lewat yang lain. Pertimbangan minta musyawarah itu bagus.
Sampai Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, perkara mereka itu perkara yang butuh dimusyawarahkan di antara mereka. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad, itu syura, dimusyawarahkan. Begitu ya, jelas insya Allah. Kemudian terjadi pula pada saat orang suami istri lagi pecah di saudara, nggak bisa ditemukan lagi, maka para walinya istri, walinya suami ya, itu musyawarah gimana mendudukan anak-anak yang bisa akur lagi, disuruh musyawarah untuk mengambil titik poin pentingnya itu di mana gitu, itu dimusyawarahkan. Jelas insya Allah ya. Taib. Oleh karenanya Nabi mengatakan kata wa mana dima manis tasyaro, nggak akan nyesel keputusan itu dihasilkan karena musyawarah. Ini Nabi yang ngomong loh, tidak akan menyesal kalau keputusan itu dihasilkan karena musyawarah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan musyawarah itu perkara penting dalam keluarga, dalam hal apa? Dalam hal bagusnya mendidik anak itu gimana, terus bagaimana urusannya anak kedepannya gimana, itu dimusyawarahkan Pak, karena berkaitan dengan masa depan mereka dan masa depan kedua orang tuanya itu gimana, itu dimusyawarahkan oleh mereka sama Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, Nabi itu membiasakan musyawarah dengan istri-istrinya fi adab fil umur, pada perkara yang paling kecil pun Nabi itu musyawarah. Sebab dalam musyawarah itu bentuk memuliakan kepada para istri dan mengajari umat bahwasanya wanita itu memiliki power dan andil juga, tidak harus ngikut, tidak harus dihinakan. Jadi jangan memahami wanita itu ala wanita itu sopo jero matok wae, tidak. Itu kalau antum ajak musyawarah itu bukan ajak musyawarah, itu sebuah poin, mereka juga punya peran, bukan kayak ikut apalagi terus dihinakan, itu tidak. Jadi dipahami itu Pak Bagio, kalau libur itu musyawarah nggak bujur, nikah mana musyawarah nggak ini, aja jalan terus. Oh no, sampai berjalan. Soalnya memberi contoh anak. Oh no, insyaallah. Kalau kita bertengkar kan anak itu pikirannya kan Kacau. Oh iya, kacau. Jadi musyawarah itu, Pak Bagio musyawarah itu diajak pergi jalan-jalan. Jalan-jalan tuh atau makan bakso? Makan Pak. Oh, iya. Walaupun sedikit atau roti cane atau bakso. Oh iya. Yang penting Jalan, yang penting nyampaikan gitu kan. Aku banget ini ngono piye gitu kan. Masya Allah ya. Pak Bagio ngono ya, menang-menang ngono ya. Tapi kudu ini tok ya bojone ya. Semoga dalam negeri luar negeri apa romantis selalu ya. Nah, ayo. Insya Allah catatan sebagai ini Pak ya. Musyawarah itu insya Allah mempersedikit perdebatan, perselisihan, gagal paham. Itu musyawarah Pak. Terus ketetapan yang itu dasarnya musyawarah itu berkah insya Allah. Ketetapan yang itu dasarnya musyawarah itu adalah keberkahan. Dan pendapat
orang banyak itu lebih mendekati kebenaran ketimbang pendapat sendirian, ya kan, daripada sendirian. Jadi yo, tapi kalau jenengan usul terus gak diterima, gak usah muring-muring. Jadi kan musyawarah kan berarti mengambil yang paling bukan paling terbanyak lah, itulah demokrasi lah, yang paling terbaik. Walaupun pendapat 2 orang 3 orang, kalau terbaik maka itu yang diamalkan, bukan demokrasi. Kalau demokrasi suara terbanyak itu yang paling menang. Bener apa salah ya gak ngerti, itu bukan begitu. Itulah ngawur lah. Nah, saya bisa ada pertanyaan setelah ini? Ada pertanyaan? Yang ngantuk-ngantuk Pak, monggo. Yang ngantuk-ngantuk, ngantuk nggak disalahkan Pak, mau capek banget ya kerja kan. Kemana kiasi ini murah enak banget. Monggo, monggo Pak, monggo tanyakan Pak. Loh mana satpam gini you? Oh, waktunya jaga. Dah, nggak ada yang lain? Aman gitu, monggo Pak. Terkait yang puasa tadi, batasan safar yang disyariatkan. Ya, kalau mazhabnya Syafi'iyah berarti 85 kilo Pak. Kalau sak gurunge 55 kilo ya gak oleh berbuka. Syafi'iyah yuk. Jadi Surabaya kesini itu baru berapa itu? 70, berarti masih belum dapat rukhsah berbuka, belum dapat. Kalau mazhabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimin yang lainnya itu tidak diikat dengan jarak selama adat istiadat menyiapkan perbekalan di dalam safarnya. Kalau safarnya itu diperkirakan gowo sepeda ongkel, kira-kira butuh bekal apa enggak gitu Pak ya. Nah itu baru dikatakan apa? Nah 70 kilo sampai enggak gowo bekal, enggak gowo ngombe, enggak gowo mangan, kira-kira kuat enggak? Kalau ada duit loh ya. Mana kuat tak ngongkel 70 kilo lah. Iya, kemeng Mbak, gak bisa itu. Tetap secara urfan 70 kilo itu pasti ada. Jangankan 50 kilo Pak, monggos. Jadi yang paling kuat itu ya tadi karena secara dalil, karena yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu lafadznya safar, nggak ada ketentuan berapanya, maka berarti apa? Sepanjang uruf itu adat istiadat membawa bekal dan persiapan untuk mengadakan suatu perjalanan, maka itu berarti boleh berbuka puasa, boleh. Jadi kayak yang PP ini Pak, Surabaya mana? Paciran, kalau memang pengen gak buka pengen berbuka boleh, apa-apa. Walaupun dia kuat puasa, bersifat boleh Pak. Afdolnya poso mau enggak? Yaitu ada lagi kasus yang kita bahas adalah boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada kerja dari Lintek kemana? Ke Surabaya, ya sudah, berarti kalau memang niatnya buka ya apa-apa. Kalau niatnya poso nggak apa-apa juga. Afdolnya ya selama kuat nggak ada masalah dengan puasa. Jelas insya Allah aman. Masalah itu vital tadi itu vital apa itu? kalau
dalam safari kan harus syaratnya harus ada bekal untuk Artinya bukan harus ada bekal, Pak. Itu permisalan kalau yang namanya safar itu kan ada persiapan yang dia harus siapin. Beda dengan dulin dan safar. Kalau dulin itu kan, tahu dulin, Mbak? Apa dulin itu? Sekedar keloyongan itu kan, sekedar keloyongan jalan-jalan itu kan ya umumnya nggak bawa-bawa bekal karena sebenarnya itu balik. Nah, itu bisa dibayangkan itu. Nah, kalau orang yang mau bersafar itu kan berarti kan apa? Butuh waktu lama yang mengharuskan butuh bekal. Nah, bekal itu jangan kok kanggo mangan kok ngombe kok apa seperti ngono ATM iki. Lah ATM ya bekal. Ini kan butuh haus dan butuh makan kan, berarti butuh bekal. Nah, wong keloyongan itu kan sebenarnya kan keloyongan kan balik lagi bisa pulang gitu, berarti kan waktu jaraknya nggak terlalu jauh sehingga ketika apapun bisa langsung pulang gitu. Itu maksudnya. Ya, jelas ya. Kalau poso hati-hati jangan sampai jogo maksiati. Jangan mandang banyak Mbak Ahmad, bahaya nanti. Puasanya iso berkurang karena kakek nopo mandang mbak nih kantor itu kan. sudah persiapan. Udah persiapan. Ya Allah, nah. Selanjutnya kaidah yang ke-18, dalam rumah tangga itu hendaknya masing-masing suami istri menjaga kehormatannya dan menjaga kecemburuannya. Istri juga harus menjaga jangan sampai suaminya cemburu. Laki-laki juga begitu, harus menjaga jangan sampai istrinya cemburu. Misal kayak sekarang istrinya Pak Ahmad di mana, di Surabaya, terus nak kini happy sama mbak di foto, bikin status, ini kan bikin apa? Istri cemburu. Nah ini kan ini bikin apa? Bikin masalah kan. Begitu pula istri, jangan kok ya yang punya istri-istri di sini itu kok deket-deket kalau Pak Siino Sayin nanti lah bahaya ya, bikin suaminya cemburu. Jadi saling menjaga lah istri suami, jangan sampai apa itu menjadikan satu dari yang lain cemburu, karena fatal Pak cemburu itu. Ya gimana nggak fatal? Aisyah saja pas cemburu itu ya piring iso pecah Pak. Itu Aisyah sekelas Ummul Mukminin Pak, ilmunya wis dhuwur Pak. Pemane istri-istri kita wala ya nggak hanya piring pecah. iso dipateni dheweke iki ya. Paham ya? Makanya dijaga kecemburuannya dijaga. Kalau pengen poligami ya tadi bagusnya musyawarah dulu, mantapkan langkahmu gitu Pak Burkholek ya. Ojo kok langsung meneng-menengan ngono, mantapkan langkahmu, jangan musyawarah dulu. Kalau sudah oke kan enak gitu loh melangkah. Nah ini main apa kucing-kucingan lu yo dadi masalah. Terus kemudian jaga kehormatan juga istri, jaga kehormatanmu, jangan sampai kehormatan kamu itu diperhatikan oleh orang lain. Makanya wanita-wanita istri-istri kita itu kalau kerja di umum nggak ada suaminya repot juga, ya dipandangi orang kan, ya dipegang orang, nggak seharusnya, jadi repot juga.
Lah kamu sebagai suami itu piye meneng wae duwe bojo dipandangi Pak Ahmad. Walah ya. Gak bahaya toh. Gak bahaya toh. Ya, makanya diguyoni sama laki-laki kan. Kalau sengguyoni Pak Ahmad saya mending lah. Nah, kalau yang guyoni apa buaya-buaya itu lah mumet urusannya. Pak Ahmad kan ngaji, insya Allah gak jadi buaya lah ya. Kalau saya gak ngaji gitu gak jadi buaya toh. Ya awalnya guyonan, mari ngono tadi minta nomor telepon, mari ngono pertemuan, mari ngono wala wis boyo. Nah, itu harus benar-benar ya saling menjaga lah, saling menjaga. Tapi menjaga ini jangan juga terlalu keterlaluan juga ya. Maksudnya keterlaluan juga baik juga gitu. Tetap menjaga, tapi jangan sampai melampaui batas. Jadi rumahnya dikunci, aku tahu lihat sebagian orang itu ya melampaui batas Pak, bojone iku gak oleh metu Pak, dikunci omahe Pak. Dikunci omahe terus piye to? Kalau mati piye to jane? Kalau kebakaran terus piye? Jadi di tempat yang aman pun dikunci pokoknya gak oleh metu, gak boleh ya, gak boleh gitu juga. Tetap ada aturan mainnya lah. Jaga kehormatan, jaga kecemburuan itu baik juga, tapi lihat kasus Asma, istrinya Zubair itu laki-laki yang penyemburu Pak, cemburu nih pol itu. Ketika Nabi itu menawarkan kepada Asma untuk naik kendaraannya, itu Asma iling, wah bojoku cemburu, gak gelem Pak. Padahal minta sama Nabi demi menjaga apa? Kecemburuannya siapa? Suami. Nah, jenengan juga gitu, kalau punya istri yang cemburuan, ojo kok malah give goro-goro wae. Ya, give goro-goro malah petaka. Istri nggak bisa dibikin main-main Pak, kadung ngamuk tenan itu. Kalau ngamuk mau iso ditulungi, kalau gak iso ditulungi malah kan. Makanya ya kalau memang ingin poligami Pak Masrur ngomong sih Pak Masrur ya. Pak Masrur selalu dari tadi mikir poligami kok enggak. Jadi harus ada bisa lah. Siap. Nah, di antara juga kehormatan nih Pak ya, mohon maaf, pandangan kita. Jaga kehormatan itu jaga pandangan kita. Ojo kok ada perempuan dipandangi. Ini termasuk bentuk jaga kita, jaga kehormatan kita. Ya, pemane wedoke perempuan ini model koyo ngono Pak, jenengan gudi, jenengan betul jenengan wis kedel goda aja. Pahamnya dia cinta lah, repot lah. Hati-hati, jaga kehormatan juga, jangan selalu ngasih ke wanita Pak. Wanita itu gampang, jenengan kayak duit bendino berangkat sampai gak sangu pamitan karo bojo 2 porsi yo. Nah, porsi ini kanggo sampean, porsi satu ini kanggo wedok iku. Ya awalnya sih gak apa-apa Pak, tapi karena sudah kadung sering digawono panganan kan, dadi apa ya ngono ya. Maka ya, wanita itu kan lemah Pak, gara-gara duit saupil aja bisa menjual kehormatannya. Makanya harus betul-betul jaga itu. Ya, ada protes hari ini? Saya Pak. Ya. Balik nang safar lah tadi Pak. Nggih, monggo. Orang zaman Pak gunakno safar, gunakno sepeda hotel Pak. Ini paling gak motor lah. Dan itu kan Maksud kula itu gawe perumpamaan, soalnya biyen kan gono motor, ono ne unta. Nah, unta itu perjalanannya kan ya ngono to. Paling tidak perjalanan yang paling mirip kaya unta itu apa? Ya sepeda ongkel. Memang saiki safar nggo sepeda ongkel gak zaman yo gono sing lakon ngono juga. nah
masuk jaraknya ya sama gitu loh. Ya, maksud itu ya aku nggak mengatakan sama enggak, cuma saya gambarkan gini, kira-kira perjalanan sepeda ongkel itu bukan jaraknya yang saya maksudkan, tapi membawa bekal ngono. Karena ibaratkan dulu kalau pakai onto, pakai himar keledai, ya melakukan itu tuku-tuku itu. Nah, perjalanan segitu itu, nah itu di bawa bekal itu kira-kira berapa kilonya. Nah, secara adat istiadat jarak segitu itu kira-kira bawa bekal apa enggak. Saya sampean kalau ke Surabaya, keluarga kamu wis ono persiapan guru duitnya apa, berarti kan menunjukkan Surabaya itu butuh bekal. Sedangkan pamitan aku nang Surabaya bawa ongkel, pasti pertanyaan piye, nah manganmu piye, ngobemu piye, kan menunjukkan itu adalah butuh bekal. Nah itu berarti dikatakan safar, bukan jaraknya loh ya, memang gak zaman loh. Safar nggak sepeda ongkel nggak nyaman. Cuma yang saya maksudkan bukan itunya, tapi bekal yang dia akan bawa kalau bawa sepeda ongkel itu. Nah, kalau sudah pakai sepeda motor kan cepet Pak. Nah, dan kekuatan juga energi itu istilahnya. Hitungannya juga nggak usah motor, kayak pesawat wae. Jangan nggak pesawat Indonesia langsung Saudi, 1 jam lebih. Belum pernah ngalamin Pak. Insya Allah sebentar lagi umroh, berangkat umroh, berangkat umroh, ya. Sing niku lho pundi? Langgi. Jadi kalau jenengan dari Jakarta ke Saudi, taruhlah ditempuh hanya 1 jam saja. Ya. Kan nggak capek, tinggal jongok turu cukup teko. Itu kan berarti kan nggak capek. Apakah boleh buka puasa? Ya boleh loh, tambah boleh banget loh. Kenapa? Karena jenengan itu safar. Nah, andai kata nggak usah pakai balon, terus udah ongkel. Nah, Saudi lebih nggak stres sampean. Gitu. Oh ya, jadi bukan dilihat dari cepatnya sepeda motor kan lebih cepat daripada ongkel. Kita bukan lihat ke sepeda motor dan mobilnya, tapi taruhlah andai kata jenengan gak sepeda ongkel itu dengan jarak sekian, ya kalau sepeda ongkel 10 jam, kalau sepeda motor 3 jam, kalau mobil 2 jam. Nabi berarti ukurannya bukan sepeda motor dan mobil, tapi sepeda ongkelnya. Nah, kira-kira jarak samono itu mau butuh bekal nggak? Ditambah lagi secara adat kita perjalanan sampai 8 jam 7 jam bawa sepeda ongkel itu kira-kira ono bekal apa enggak, mangan apa enggak, oh ya lesu toh, belum balik lagi kan PP, wah kan butuh kekuatan, butuh apa, berarti boleh berbuka. Ada ini teman saya ke Lamongan gitu aja Pak. Itu ngajak buka Pak. Lamongan yo di alun-alun situ loh Pak. Lamongan itu berapaan ya? 40-an ya? 40 ya apa pun mungkin secara urufnya dia Lamongan itu 40-an kilo termasuk juga safar. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kayak sini ke Gresik gitu kan. Nah kalau 40-an 50-an kilo kan termasuk juga butuh persiapan. Makanya nggak apa-apa dia berbuka, karena yang dianggap itu bukan jarak, tapi apa? Tapi safarnya itu mau. Pak boleh dulu berarti. Ya kan pengalaman. Ya ditanyakan hal apa loh? Itu kuliner itu apa termasuk pemborosan atau? Kuliner. Maksudnya bosan gitu. Kita apa aja itu pemborosan. Bisa dihukumi pemborosan
bisa dihukumi tidak. Kalau begino pemborosan Pak. Kalau kadang-kadang untuk nyenangno ya tidak pemborosan, tergantung. Jadi dibilang pemborosan satu, sering atau tidak, kedua punya duit apa enggak. Nah kalau sekelas Pak Lukman, walaupun seminggu sekali nggak pemborosan Pak, karena duitnya ono. Nah sekelas dewe-dewe ini, nah, seminggu pisan ya pemborosan gak bojo papat, anaknya 11, ngono ku yo hitung aja, wong siji makan 30.000 kali berapa ya? Kali kira iku Pak. Kali 17 itu dadi piro ya pemborosan kalau gitu. Jadi tergantung kantongi sampean dan tergantung sering dan jarangnya. Itu sesuatu dihukumi boros lah. Kayak mobil Pak. Seseorang nggak punya terus pingin beli mobil yang harganya 1 M itu pemborosan, nggak bisa. Tapi sekelas kayak Pak Nurul itu enggak, karena kantongnya gede dan nggak apa-apa mau beli mobil harga 3 M itu nggak apa-apa karena sesuai dengan kantongnya. Jadi wong dibilang pemborosan itu nggak bisa ukurannya kita, ukurannya ya duitnya dheweke gitu loh, tahu ya? Itu, jadi itu dipahami. Kadang kayak sekelas Pak Nurul terus mobil elek, yo nggak bisa juga karena klien akan ngomong lagi. Iki duitnya nopo nek mobil iki yo akan investasi yo melayu, ya kan juga termasuk penampilan itu juga penting di dalam berbisnis. Nah, itu loh Pak, kayak wong travel nggak mobil, ecek-ecek, nah, jangan-jangan duitnya mlebu-mlebu apa sagune dhewe. Nah itu juga jadi tidak segala sesuatu yang buah itu dibilang salah. Yang salah itu adalah wong nggak duwe di duwe no itu salah. Paham nggih? Jadi ke kuliner itu ya jenengan kantongnya lagi ono 1 M gitu Pak ya. Seminggu sekali kau apa ayo mangan. Duit kanggone opo gak dikirim mangan. Ora apa. Tapi pendino ngono ya. Enggak salah ya. Jadi ada waktunya Pak. Mungkin Anda kan lu begini. Kenapa enggak disedekahkan saja? Lu sedekah itu ada waktunya. Ini kan juga untuk keluarga. Keluarga juga butuh makan bareng di suatu tempat yang itu lebih menghangatkan suasana, itu pentingnya juga sedekah kepada anak istri, sedekah tak mesti kepada orang lain kan, yang punya hak disedekahi siapa? Anak istri. Jadi tetap ada waktu-waktu yang dibutuhkan begitu. Misal contoh kayak orang bilang ke Malindo, keluarga KB 20.000 kali sekian, itu dibilang mubazir enggak. Kalau pendino yang mubazir, tapi kalau sekali waktu untuk menyenangkan anak istri bukan namanya mubazir. Dan juga lihat kantong dulu gitu Pak ya. Semua itu dilihat dari situ. Siap nggih? Wah, lebih 10 menit iki. Nggih, subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.